transaksinya mudah, terus barangnya itu sebenarnya ada gitu, nggak perlu khawatir barangnya nggak ada gitu, barangnya itu underlying disimpan di Pegadaian. Ada juga generasi service, jadi belinya kan 1 gram, jadi kan kalau kececer di mana-mana repot banget. Masyarakat baru aware ketika harga emas tuh naik gitu, dan baru berbondong-bondong membeli. Karena saya termasuk juga ibu-ibu muda yang hobi dengan emas gitu ya, Bu, tapi masih perhiasan, Bu. Nasabah Bareksa mungkin ada potensi lagi Mas Ari gitu. Ternyata mau nikahan, pengen membeli cincin gitu. Datang aja ke Galeri 24, tinggal pilih gitu kan. Hai Smart Investor, balik lagi di podcast Bareksa Insight hari ini, dan kali ini kita akan kedatangan tamu dari Pegadaian, yaitu oleh Bu Elvi selaku Chief Marketing Officer dan Product Development. Halo Bu. Halo Mas Ari, kabar baik. Halo Smart Investor. Dan kita juga kedatangan tamu spesial, yaitu Neko selaku Chief Officer kami dan dibantu oleh Bu Elvi. Dan kita juga ditemani oleh Mbak Putu selaku CEO Bareksa. Halo, nah ini Bu, temannya kami. Lucu nih. Mungkin buat mengawali kita hari ini, Bu Elvi, kita tahu bahwa emas selama sebulan atau 2 bulan terakhir mengalami kenaikan yang cukup pesat nih. Nah, bagaimana prospek kira-kira untuk emas untuk tahun ini? Mungkin dari view Pegadaian dulu nih, Bu Elvi. Berbicara tentang emas selalu menarik ya, terutama buat investor emas gitu. Kita lihat kondisi apa aja sih yang mempengaruhi harga emas itu naik gitu. Sebenarnya ada minimal tuh ada 4 ya faktor-faktor yang mempengaruhi harga emas. Yang pertama terkait dengan supply and demand. Kalau supply kita tahu kita ketika emas itu cara mendapatkannya susah, barangnya limited dan lain sebagainya. Demand-nya semakin besar itu pasti pengaruh terhadap pricing. Kemudian yang kedua adalah kalau ada inflasi semakin naik berarti kan harga rupiah kita menurun. Ketika rupiah menurun maka para investor akan ingin investasinya itu nyaman gitu. Dan kita tahu, kita sering mendengar kalimat bahwa investasi emas itu tidak akan membuat kaya tapi menjaga kekayaan. Betul. Gitu. Kemudian yang ketiga, kalau tadi saya sebut pertama itu supply demand, yang kedua inflasi, yang ketiga terkait dengan kondisi politik ya, ekonomi, politik dalam negeri, misal domestik itu juga mempengaruhi. Misalnya kasus kayak tahun 98 gitu ya, atau menjelang pemilu atau dan lain sebagainya, itu juga sedikit mempengaruhi. Kemudian yang keempat ini terkait dengan suku bunga. Suku bunga juga akan bisa mempengaruhi pricing dari emas. Kalau misalnya suku bunga The Fed itu dinaikkan, maka mungkin investor akan berbondong-bondong mengalihkan ke dolar. Kemudian selain itu kalau kurs kita rupiah dan dolar itu juga melemah gitu ya, itu juga mempengaruhi karena transaksi emas itu dalam global selalu dalam bentuk kurs dolar. Dan terakhir kondisi geopolitik. Kalau akhir-akhir ini karena apa gitu ya? Akhir-akhir ini karena risiko ketidakpastian. Dan kita melihat ke depan gitu ya, kita melihat ke depan. Kalau tadi kita lihat mungkin triwulan ini kenaikannya cukup signifikan gitu ya dibanding tahun kemarin. Kita naik di 18,9% dalam 3 bulan itu harga emas itu. Saya ingat betul di awal itu Januari, tanggal 3 Januari itu masih di 2050-an per troy ounce. Kemudian di bulan April itu sudah mencapai di 2230-an, 2280 lah, 2380-an itu signifikan. Lalu bagaimana Pegadaian melihat hal tersebut gitu ya? Kita tentu ini menjadi sesuatu tantangan dan kalau boleh dibilang potensi itu. Dibilang tantangan berarti kita bisa melihat gitu bagaimana ke depannya ini. Dunia ini sedang berubah gitu. Perang di Israel dan Palestina, Israel dengan Iran gitu. Ini merubah kondisi ketidakpastian. Semakin banyak merasa investor yang tidak merasakan mungkin ada yang tidak pasti nih, maka demand terhadap emas menjadi semakin meningkat. Dan kita memprediksikan kalau kedepannya seperti apa ini tentu sangat tergantung dari kondisi
makro kita gitu. Cuman Bu, mungkin sebelum berbicara, kelihatannya sih memang prospek masih bagus ya Bu, untuk emas. Cuman yang bikin penasaran bukan kalau masyarakat tuh kan taunya Pegadaian adalah gadai gitu ya Bu. Kenapa sih jadi masuk juga ke investasi emas, membuat infrastruktur untuk investasi emas? Apakah ternyata sebenarnya masyarakat kita itu produk yang banyak digadai itu emas atau gimana Bu? Karena saya termasuk juga ibu-ibu muda yang hobi dengan emas gitu ya Bu, tapi masih perhiasan Bu. Oke. Makasih Mbak, saya panggil Mbak Putri ya, masih muda. Kenapa kok Pegadaian itu juga tertarik dengan emas? Sebenarnya kita berkecimpung di emas itu sudah sangat lama. Kalau boleh dibilang produk Gade itu, tadi Mbak Putu nyampaikan, produk Gade itu apa identik dengan emas gitu. Boleh disampaikan, 97% barang jaminan yang digadaikan itu emas. Oh gitu? Iya, jadi 97% itu emas. Yang 3 itu adalah barang lainnya. Barang lainnya itu apa? Ya, yang dibilang mungkin ada yang masih usianya sudah mature, mungkin bisa melihat dulu mungkin menggadaikan barang-barang elektronik dan lain sebagainya gitu. Tetapi secara komposisi nasional itu di 97 itu emas. Kemudian kalau dihitung-hitung jumlah tonnya berapa gitu, 97 dengan kinerja Pegadaian yang saat ini gitu. Kurang lebih di 76 ton itu dalam bentuk emas gitu. Ya, berarti artinya sebenarnya masyarakat kita tuh demand atas emas. Demand atas emas itu sangat tinggi, awareness akan emas itu tinggi. Kemudian kenapa kok sekarang berkecimpung di tabungan emas gitu ya? Punya services tabungan emas gitu. Maka ini adalah upaya untuk melakukan inklusi keuangan. Masyarakat kita itu dari kecil begitu lahir kalau perempuan biasa udah kenal dengan emas, minimal dikasih anting-anting gitu, dikasih anting-anting gitu. Maka inklusi keuangan untuk perencanaan keluarga itu paling mudah dengan emas. Untuk ibu-ibu yang mungkin tidak memerlukan perhitungan neraca, laporan laba rugi, bagaimana portofolio perusahaan tersebut gitu. Ini yang paling simpel gitu. Maka segmen untuk edukasi inklusi keuangan dengan emas itu menjadi lebih mudah. Lalu saat ini kita menjadi sangat terbuka gitu. Bareksa sebagai platform digital gitu, menggandeng Pegadaian itu juga luar biasa dalam rangka edukasi untuk anak-anak muda supaya ada alternatif pilihan investasi. Dari berbagai pilihan investasi salah satunya emas. Karena kita dengan mengedukasi dengan emas, maka kemungkinan mereka itu terjebak dengan investasi bodong semakin kecil. Nah, harapannya ini edukasi investasi emas ini juga bisa menjadi sama-sama kita kerjakan dan menjadi alternatif pilihan buat generasi muda bahwa ada loh alternatif pilihan investasi yang mudah, nyaman di anak-anak muda, kerjasama antara Bareksa dan Pegadaian. Dan itu dijamin fisiknya, dijamin barangnya ada, dan mudah dilaksanakan karena semuanya serba digital. Gitu, Mbak. Benar, karena memang sebenarnya Bu, kalau kita bicara dengan emas ya Bu, itu nggak cuma dari generasi baby boomers, termasuk sampai Gen Z pun sebetulnya masih suka gitu Pak sama emas, baik itu dari sisi, termasuk juga dari sisi aksesorisnya pun masih suka yang ada emas-emasnya Bu. Betul. Sebenarnya emas itu tidak hanya fisik gitu berupa emas batangan gitu ya, tetapi juga bisa berupa perhiasan. Bisa juga secara nggak langsung sebenarnya di gadget kita itu ada emasnya. Cuman kita nggak tahu berapa sih persen emasnya karena emas itu penghantar elektronik yang paling cepat dibanding logam lain. Dan industri ini sepertinya ke depan juga akan dihidupkan gitu ya supaya mendukung program hilirisasi di Indonesia gitu. Tadi sempat Bu Elvi bilang kalau 76 ton yang digadaikan, berarti secara sirkulasi pun secara setahun berarti memang demand dari masyarakat itu terus bertumbuh setiap tahun. Betul. Kira-kira dalam setahunnya naik berapa persen tuh kalau dari demand Pegadaian sendiri? Ya, kalau dilihat dari demand Pegadaian gitu ya, ada dua nih. Pegadaian itu kan ada dua services, satu services Gade, dua services tabungan emas gitu.
tabungan emas dan pembiayaan emas gitu. Kalau untuk services gade gitu, berarti emas yang dititipkan, diagunkan di Pegadaian itu pertumbuhannya di 13%. Itu kita bisa lihat dari laporan kinerja keuangan Pegadaian gitu. Itu kurang lebih tumbuh di 13% karena 97% report kita berupa emas gitu. Kemudian kalau untuk pertumbuhan di investasi gitu, kita tumbuh di sekitar 5%. Di investasi kita memang tumbuh di 5% di tabungan emas, tapi di cicilan emas gitu. Cicilan emas ini tumbuhnya juga cukup signifikan di antara di 10%-an. Nah, PR kita gitu ya, untuk bisa menjelaskan kepada masyarakat, digital itu tidak kalah penting loh gitu. Buat kaum muda gitu, transaksinya mudah, terus barangnya itu sebenarnya ada gitu, nggak perlu khawatir barangnya nggak ada gitu, barangnya itu underlying disimpan di Pegadaian gitu. Kemudian mau diapa-apain secara digital itu mudah gitu. Nah itu mungkin yang Bu Elvi mungkin kalau yang emas digital tuh banyak masyarakat kita yang nggak tahu itu sebenarnya emas digital apakah memang hanya kertas saja, paper saja, atau sebetulnya memang ada emasnya, ada fisiknya gitu, Bu. Iya. Untuk di Pegadaian dan seluruh support by Pegadaian gitu ya, termasuk Bareksa, itu adalah semuanya fisiknya ditanggung ada. Kalau misalnya nih contohnya di Pegadaian, di seluruh outlet kita punya 4.086 outlet, kemudian ada channel digital dan agen gitu ya. Ketika kita menjual produk tabungan emas, itu sudah setiap pagi itu sudah disetting. Misalnya jumlahnya hari ini mau berapa kilo, 100 kilo gitu. Maka ketersediaan 100 kilo itu selalu ada. Ketika satu hari, tengah hari itu tiba-tiba penjualan jadi 50, batas yang ditoleransi oleh OJK. Dalam hal ini kita kan diawasi oleh OJK. Batas yang ditoleransi oleh OJK adalah ketika tinggal 2 kilo. Itu maka Galeri 24 sebagai supply emas ya, yang dijual di Pegadaian gitu ya, jual beli dan titipnya di Pegadaian, itu harus sudah menyetorkan gitu selisihnya. Jadi toleransinya 2 kilo. Kalau ternyata lebih dari stok di pagi itu, maka galeri akan langsung mensupport. Nah, di situ kemungkinan akan ada kenaikan harga dan lain sebagainya, itu akan masuk karena kan berarti stoknya sudah masuk yang baru. Nah, tapi berarti kan sebenarnya fisiknya tuh ada aman, dan bahkan sebenarnya kalau emas digital tuh jadi lebih murah ya, Bu, dibandingkan kita beli fisiknya langsung. Emas digital itu satu lebih murah karena apa? Tidak akan dikenakan ongkos bikin. Satu itu. Terus yang kedua harusnya lebih mudah. Karena semuanya nggak perlu datang, nggak perlu biaya parkir, nggak perlu biaya ongkos jalan gitu ya. Transaksi udah bisa langsung. Kemudian yang ketiga aman gitu. Kalau kaum muda, bagi yang mereka itu suka lupa naruh sesuatu gitu ya. Ini jadi lebih secure kan gitu, lebih aman gitu. Jadi nggak perlu khawatir investasinya itu ketinggalan di mana gitu. Karena apalagi kan pegang emas ya, kita nggak tahu ya, kan nanti kan siapa tahu investasi kita jadi bertambah. Terus emasnya makin banyak, kalau disimpan di rumah ngeri juga ya, Bu. Betul. Kalau sekarang kan 1 gram 1,250 gitu kan. 1 gram tuh kelihatannya dulu cuma 200 ya waktu kira-kira 10 tahun yang lalu gitu ya. Sekarang udah 1.250.000 gitu. Jadi kalau misalnya mau ketinggalan di tempat publik gitu kan, waduh, kayaknya susah deh nyarinya. Apalagi kan sekarang Gen Z ya, Bu, terutama dari generasi saya mungkin lebih prefer kan karena kita ada juga generasi service. Jadi belinya kan 1 gram. Jadi kan kalau kececer di mana-mana repot banget tuh, Bu. Betul. Dan kalau nggak salah biaya untuk penyimpanannya sendiri di Pegadaian juga cukup relatif terjangkau ya, Bu, tiap tahunnya. Kalau untuk biaya tiap tahunnya itu kan berapapun, saat ini kita belum memisahkan per jumlah investasinya ya gitu. Saat ini berapapun investasinya masih di 30.000 per tahun gitu. Dan kalau kita duduk di satu ngopi-ngopi, kayaknya sekali duduk lebih dari itu. Jadi masih sangat murah, masih sangat
affordable lah gitu. Iya, iya. Dan jangan khawatir juga buat investor yang kalau misalkan memang saat ini disimpan ya kalau fisiknya, tapi digitalnya nilainya kenaikan apa segala macam kan bisa dipantau setiap hari ya buat di aplikasi. Tapi kalau emang benar-benar lagi pengen pamer ketika udah tiba-tiba emasnya udah sekilo, ya bisa tinggal ambil kan Bu di Pegadaian. Iya, tinggal dicetak tinggal dicetak. Tinggal dicetak saja, kemudian bisa emas fisiknya ya mungkin ada satisfy sendiri ya. Wah, keberhasilan achievementnya itu bisa sampai sekian gitu. Dan jangan lupa sebenarnya fitur-fitur di Pegadaian itu cukup banyak gitu ya. Mungkin saat ini Bareksa masih pembukaan dan jual beli ya. Mungkin kedepannya bisa menambah fitur-fitur yang lain yang sudah dikerjasamakan, yang sudah ada di Pegadaian, misalnya fitur untuk dimonetize gitu, fitur untuk sebagai investment ya gitu. Kita memang sedang lagi menunggu peraturan OJK tentang kegiatan usaha bullion. Kalau itu, karena itu udah masuk undang-undang ya Bu. Iya, betul. Ketika itu sudah ada peraturannya dan kita akan mengajukan, tentu harapannya seluruh channel-channel support by Pegadaian itu juga akan mengikuti fitur-fitur yang ada dan masyarakat bisa menikmati services dari investasi tersebut gitu ya. Misalnya kalau saat ini kita hanya menunggu gain-nya saja gitu, kedepannya juga berharap bisa mendapat return dari investasi yang dilakukan gitu. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan segera mendapatkan OJK-nya bisa, peraturannya bisa keluar dan Pegadaian mendapatkan izin untuk melaksanakan servisi tersebut. Kita sama-sama doa. Ya, Bu. Bu, itu tuh emas tuh sebenarnya memang kalau tadi kita balik lagi ke yang prospek ini emas ya, Bu. Walaupun kita tidak bisa semua produk investasi kan tentu kita tidak bisa pastikan berapa imbal hasilnya. Tapi secara historis, karena masih banyak yang nggak percaya, masa iya sih bener secara historis tuh emas itu bisa tumbuh 10% gitu setahun, Bu. Historis beberapa tahun ke belakang. Iya, Mbak Putu, di triwulan pertama ini emas sudah menunjukkan apresiasi, harganya itu sudah terapresiasi gitu ya, naik di 18,9% gitu. Wah, itu udah 18 cuma beberapa bulan kayaknya. 3 bulan berarti. Iya, 3 bulan pertama. Kemudian kalau kita melihat di COVID-19 tahun 2019 gitu ya. Sebenarnya pertumbuhan harga emas berapa sih pada waktu itu gitu. Kita pertumbuhannya adalah di 40,99 Mbak. Dan itu sudah mencapai dan melewati IHSG. Itu kalau nggak salah terkoreksi di 17,6%. Kemudian pada saat tahun Ukraina ya, waktu Ukraina dan Rusia kemarin itu juga ada IHSG terkoreksi di 7,6 kalau nggak salah. Kemudian kenaikan harga emas waktu itu di 21, dan itu sebenarnya kalau saya menyampaikan gitu, emas itu akan menunjukkan ketangguhannya gitu ketika terjadi krisis. Maka campaign yang selalu kita sampaikan, emas itu adalah melindungi kekayaan. Bukan langsung membuat kaya gitu ya, tapi melindungi kekayaan untuk biar tidak turun ya value-nya karena inflasi, karena kurs dan lain sebagainya. Makanya berarti memang ternyata emas tuh ya jangan dilihat dalam jangka pendek karena melindungi nilai ya. Ininya belinya harus rutin dan jangka panjang gitu ya Bu ya. Karena jangan belinya justru pas lagi harga tinggi dia beli. Betul, saya juga ingin menyampaikan ke teman-teman ini mungkin hampir sama tren yang ada di platform investasi emas ya, baik itu di Pegadaian atau di investasi lain. Saya yakin terkait dengan emas itu masyarakat baru aware ketika harga emas itu naik gitu. Dan baru berbondong-bondong membeli, dan tugas kita adalah menyampaikan risiko-risikonya gitu. Apakah ke depan akan terkoreksi gitu ya, atau akan semakin naik gitu. Tentu ini sangat tergantung dari geopolitik yang saat ini ada. Tetapi kita sangat berharap gitu ya, emas itu adalah investasi jangka panjang. Tentu kapan harus beli emas gitu ya? Beli emas ketika kita memang punya goal yang besar, yang kita pengen itu terwujud dan tidak akan kita utik-utik uang tersebut gitu ya, atau investasi tersebut gitu. Kemudian yang kedua pasti punya uang gitu. Jangan maksain hutang untuk investasi emas gitu. Saya tidak akan pernah menganjurkan itu. Jadi memang misalnya dari gaji gitu.
sisihkan berapa persen itu untuk investasi emas. Dan memang investasi ini emas ini tidak akan dicairkan sampai dengan 2 tahun misal gitu. Dan dari sedikit-sedikit mungkin hanya 100.000 pun nggak masalah gitu, tetapi rutin. Setiap bulan, setiap setahun udah ketemu, begitu ada bonus, begitu ada rezeki nomplok gitu. Sisihkan 5%-nya tadi gitu. Lama-lama akan menjadi besar. Dan yang kedua, kalau tujuannya itu memang goalnya itu sangat kuat, saya yakin tidak akan diturunkan dan dia akan menikmati investasi yang dilakukan. Gitu. Betul. Oke. Nah, itu saya dengar juga Pegadaian melakukan program Gemas ya Bu ya. Gerakan menabung emas. Trennya seperti apa Bu di masyarakat sekarang di gerakan menabung emas ini? Iya. Gerakan menabung emas di masyarakat itu baik secara fisik maupun digital di Pegadaian itu sama-sama tumbuh nih. Alhamdulillah ini teman-teman juga berkat seluruh tim insan Pegadaian gitu ya, rame melakukan inklusi gitu ya, mengedukasi masyarakat gitu. Mereka juga alhamdulillah bisa meningkatkan kinerja produk emas itu sendiri, karena produk emas sendiri di Pegadaian ada 3. Satu yang memang pembiayaan emas gitu ya, kemudian yang kedua tabungan emas, kemudian yang ketiga adalah yang bundling dengan asuransi. Nah saat ini yang lagi happening yang 2 nih. Satu pembiayaan karena dia pengen fisik, yang kedua yang digital. Dua-duanya sangat saat ini sama-sama hijau, Mas. Sama-sama hijau. Dan saya yakin Bareksa juga kayaknya juga sama nih gitu, sama-sama hijau gitu. Investornya Bareksa udah seneng-seneng yang udah pegang, yang biasa rutin investasi. Pasti, apalagi yang beli kira-kira bulan Juli tahun lalu lah gitu, udah mulai ngerasain tuh gitu. Tapi jangan dijual gitu, karena ini adalah pelindung kekayaan gitu. Karena begitu dijual nanti beli lagi masih tinggi gitu. Iya. Betul Bu. Dan kalau misalnya para sport investor yang udah beli di lewat Pegadaian ataupun lewat aplikasi Bareksa, nah kira-kira apakah nanti ada kedepannya ada kemudahan nih Bu? Karena kan kalau kita tahu di KYC itu pertama harus pilih cabang yang terdekat ya Bu. Betul. Nah apakah nanti kedepannya bisa nih untuk ngambil di seluruh outlet Pegadaian ataupun langsung ke Galeri 24 sendiri Bu? Ya, tentu kita akan memberikan services yang terbaik untuk customer. Kita saat ini sedang membangun framework gitu ya, gimana customer centric gitu. Jadi harapan dan ekspektasi customer kita akan menjadi poin utama untuk bisa kita memberikan services gitu. Nah, tadi kalau saat ini kita masih menunjuk outlet untuk bisa diambil di situ, nanti kedepannya mungkin kita bisa merumuskan bersama-sama secara platform gitu ya, bagaimana kita memberikan services kepada nasabah kita dengan misalnya bisa diambil di mana saja, tapi pasti akan ada tempo karena ini ada fisik kan gitu, beda dengan digital gitu. Kalau digital bisa di mana-mana gitu, tapi kalau karena ada fisik maka mungkin tentu sinergi dengan ini host to hostnya diperketat gitu. Misalnya yang tidak ada di sini tapi adanya di titik mana gitu, mungkin nanti bisa kita deploy bersama-sama gitu. Dan yang kedua, services apa saja gitu. Tadi Mas Ari nyampaikan gitu, kedepannya gimana sih gitu. Mungkin ke depan kita bisa mengkolaborasikan yang lebih baik kepada masyarakat gitu. Tadi saya sampaikan misalnya, kalau saat ini kita nasabahnya Bareksa hanya mendapatkan gain gitu. Mungkin ke depannya ketika kita bisa mendapatkan izin dari OJK untuk bisa mendapatkan tabungan emas plus gitu ya, maka nasabah bisa mendapatkan selain gain, maka dapat return gitu. Kemudian hasil bulanannya juga. Betul. Dan nasabah Bareksa mungkin ada potensi lagi Mas Ari gitu. Ternyata mau nikahan, pengen membeli cincin gitu. Datang aja ke Galeri 24, tinggal pilih gitu kan. Jadi nanti bisa dari investasinya Bareksa bisa tuker atau bisa pembiayaan di Galeri 24 ngambil barangnya tadi gitu. Nanti mungkin service-service yang berbasis emas nanti bisa kita kolaborasikan lebih baik lagi, Mas. Iya. Karena memang kan sebenarnya emas itu sebuah komoditas ya, Bu. Bisa di mana saja kita beli emas. Cuman itu jadi yang jadi satu kelebihan membeli emas di Pegadaian adalah karena pertama, memang dari sisi outlet juga sudah ada di mana-mana ya Bu ya. Kemudian juga dari fitur-fitur bisa lebih lengkap, tidak hanya untuk
berinvestasi aja nantinya ya. Tambah satu lagi boleh nggak Mbak? Iya. Jadi investasinya itu kalau keuntungan berkolaborasi dengan Pegadaian, satu tadi outletnya ada di mana-mana. Yang kedua bisa fiturnya macam-macam. Yang ketiga transparansi harga. Jadi kalau beli di sini ngambil dimanapun di seluruh outlet Pegadaian, pricingnya sama. Ya, dan itu karena kita ini diawasi dan terdaftar di OJK, maka ini akan menjadi kenyamanan buat masyarakat memilih. Oh, sudah diawasi, transaksinya lebih mudah, banyak pilihannya, kemudian fiturnya banyak, pricingnya yang menjadi instrumen investasi ya. Core-nya instrumen investasi kan di pricing emas ya. Betul. Maka itu pun sudah transparan. Saya pikir ini menjadi alternatif pilihan untuk meyakinkan smart investornya Bareksa untuk memilih investasi di Bareksa. Karena soalnya saya dengar juga di China kan, karena dengan adanya tadi Bu, sebenarnya emas itu demand-nya sekarang juga masuk bahkan di China pun Gen Z pun ininya Ari tuh banyak yang mau beli emas. Cuma ternyata khawatirnya adalah kalau kita nggak tahu juga bisa aja ada emas palsu gitu Bu. Kan tidak semua toko itu kan kita bisa ada sertifikasinya lah bahwa ini adalah toko yang benar. Bisa aja ternyata itu toko nggak benar, bisa kan seperti itu, kita nggak bisa tahu ya. Kita nggak bisa benar-benar menakar, kan hanya orang yang bisa menakar ini emas beneran 24 karat atau enggak gitu kan ya Bu. Betul. Kalau Pegadaian ini kan tadi udah saya sampaikan, mulai tahun 1901 sejak berdiri sampai dengan sekarang gitu kan, sebagian besar agunan yang ada di Pegadaian itu emas, sehingga bagaimana menilai purity dari emas itu menjadi salah satu hal yang dimiliki Pegadaian gitu. Dan saat ini emas yang dijual di Pegadaian beserta seluruh channelnya itu adalah dijamin purity-nya, ada sertifikatnya dan diasuransikan. Kemudian tadi saya juga nyampaikan, kita juga ada services vaulting yang sedang kita siapkan gitu ya, sudah ada dan kita tambah gitu. Kalau saat ini kita tabungan emas itu sudah mencapai di 7,8 ton gitu ya. Kemudian kita sudah punya kluis kapasitas 100 ton gitu yang punya certified sampai dengan 10 gitu ya, dari sisi security-nya gitu. Maka tentu harapannya bagi smart investor yang memiliki emas, siapa tahu ada yang memiliki emas gitu besar gitu, khawatir gitu, boleh juga ya nitipnya di Pegadaian, dan ini juga potensi baru kerjasama dengan Bareksa untuk vaulting-nya gitu. Iya. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih Bu, karena banyak mungkin masyarakat di Indonesia sudah berinvestasi emas sejak lama ya Bu. Nah, biasanya kan kalau kita mau jual emas fisik nih, kadang suka dihargain, oh ini emas tahun lama. Nah, di Pegadaian ini ada seperti itu nggak? Kekhawatiran seperti itu. Nah, mungkin itu kekhawatiran ibu-ibu yang biasa belinya emas fisik, oh ini tahun lama nih. Kalau dia oh lama nih nggak apa-apa. Kalau digital nggak gitu kan Bu? Iya. Jadi kalau berbicara dengan emas, sebenarnya emas dari zaman kerajaan sampai dengan sekarang gitu. Saya sebutin zaman kerajaan gitu supaya lebih jauh lagi gitu. Yang namanya emas tetap emas gitu. Jadi masalah pricing harusnya menginduk pada pricing global gitu. Tidak perlu dibedakan mana yang tadi lama baru, purity-nya tetap sama. Mungkin yang membedakan pricing-nya adalah dari purity-nya. Ketika purity-nya itu mungkin di bawah gitu ya, apakah 30% atau 50%, maka akan berbeda dengan purity yang 100% sama certified. Certified-nya global atau SNI gitu. Kalau global mungkin akan sedikit lebih tinggi dan lebih mudah untuk transaksi dengan luar negeri gitu. Tapi kalau SNI dalam negeri itu SNI cukup sebenarnya. Gitu. Ya makanya dengan adanya tabungan emas ini, terus habis itu dengan adanya emas ini dan digital transparan, kita bisa lihat di aplikasi gitu ya Bu. Jadi tidak ada kekhawatiran hal yang tadi, karena kalau misalkan kita belinya misalnya di offline kita nggak tahu kan, itu sebenarnya kan hal-hal itu tadi Ibu, ya emas tuh pasti dari zaman kerajaan sampai sekarang ya emas tetap sama. Cuman kan kadang kala kan ya memang tidak semua toko emas ya Bu, tapi kan ada juga toko-toko emas yang mungkin jadi membuat ini jadi
ini bermain harga lah di situ ya Bu. Dia mau biar bisa beli di harga lebih murah gitu. Nah, ini adalah salah satu keuntungan, tips juga buat investor yang mau berinvestasi emas, ya belilah seperti di Pegadaian Digital, harganya tuh udah benar-benar sesuai dengan harga internasionalnya ya Bu ya. Internasional dan keraguan-raguan atau ketidaknyamanan bahwa oh ini emasnya ada atau tidak, itu emasnya dijamin ada. Dan pasti ada. Boleh nanti Bareksa, nanti kita akan lihat gitu ya, bagaimana proses kerjasama antara Bareksa dengan Pegadaian gitu. Nanti boleh nanti. Nanti kami mungkin bisa kita showing kita gitu. Akan main ke kantor Pegadaian untuk kita lihat nih, biar teman-teman lebih percaya lagi bahwa sebenarnya memang emasnya itu ada. Ada. Jadi emas digital itu ada fisiknya, jadi bukan emas yang cuman on paper doang gitu ya Bu ya kalau di Pegadaian. Betul, ya. Gitu. Oke, mungkin boleh yang terakhir nih untuk sebagai penutup, mungkin tips and tricks cuan lagi nih, Bu, untuk sebagai reminder terakhir buat teman-teman smart investor di luar sana. Iya. Oke Mas Ari, untuk sahabat-sahabat smart investor dari Bareksa gitu ya, apa sih tripnya supaya cuan dalam investasi emas itu? Yang pertama, rencanakan dulu gitu ya, investasi Anda itu untuk jangka pendek atau jangka panjang. Kalau untuk jangka pendek mungkin bisa memilih instrumen investasi yang lain selain emas gitu. Tapi kalau untuk investasi jangka panjang gitu, pilihlah emas. Kemudian jangan langsung besar. Mulailah dari yang kecil supaya kita mengetahui risiko-risiko, sudah paham, oh risikonya begini. Terus buka seluas-luasnya gitu ya, open mind gitu, bahwa emas itu akan selalu tangguh pada saat krisis. Jadi ketika kita akan mengetahui krisis, mungkin sebaiknya kita akan segera melindungi kekayaan kita gitu di emas. Kemudian yang kedua gitu, jangan seperti pepatah para investor gitu ya, jangan menaruh telur dalam satu keranjang gitu. Pilihlah portofolio yang memang memberikan benefit sesuai dengan tujuan dari investasi. Dan yang ketiga, kecil-kecil tidak apa-apa, sedikit-sedikit rutin, lama-lama jadi bukit. Benar. Oke, kalau gitu. Menarik ya. Iya, betul. Sayangnya kita harus ini nih, selesai dulu. Betul. Nah, thank you Smart Investor sudah mengikuti podcast Bareksa Insight pada hari ini. Thank you juga Bu Elvi dan Mbak Putu. Sekiranya teman-teman Smart Investor bisa mendapatkan insight yang menarik tentang investasi di emas dan tentunya aman melalui Pegadaian dan Bareksa. See you at Bareksa Podcast berikutnya. Bareksa Insight.